Assalamualaikum, halo sobat ternak, jumpa lagi dengan channel bebekku. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat beternak selalu. Untuk video kali ini saya ingin membahas dampak buruk penggunaan pakan yang hanya menggunakan dedak dan konsentrat saja. Jangan lupa ditonton full ya. Dan tinggalkan like dan subscribe. Pada video yang kemarin, saya menjelaskan takaran pakan untuk 100 bebek petelur dengan menggunakan pakan komposisi dari dedak dan konsentrat saja. Apakah menurut kalian atau pengalaman kalian sebagai peternak bebek petelur bahwa dengan konsumsi pakan dari dedak dan konsentrat saja terpenuhi kebutuhan proteinnya dan menghasilkan telur sesuai yang dikehendaki hingga prosentase yang tertinggi? Menurut saya tidak ya teman-teman. Ketika saya menggunakan pakan dedak dan konsentrat saja, saya itu tidak pernah mencapai puncak produksi hingga 100%. Puncak produksi paling tertinggi yang saya rasakan ketika saya beternak menggunakan pakan dedak dan konsentrat hanya mencapai 70 hingga 75% saja. Ingat ya kawan, ini pengalaman saya, kalian boleh percaya atau tidak, tetapi ini adalah kenyataannya. Awal mula saya beternak bebek petelur, saya juga menggunakan pakan dengan dedak dan konsentrat. Pengalaman yang saya alami adalah bebek itu bertelur, tapi tidak sampai pada puncaknya hingga 90% saja. Bebek itu paling tinggi 80%. Dan itu pun setelah saya menambahkan menir di dalam pakannya. Karena suatu kejadian saya mempunyai pengalaman baru, yaitu pada waktu itu padi di sawah karena terkena angin yang besar dan hujan yang besar, banjir, padi terendam oleh air dan beras yang dihasilkan berwarna kuning. Dan jika dimasak, tidak dalam waktu 1 hari sudah basi. Dan hasil panen tersebut tidak layak untuk dijual karena hasil berasnya kuning dan kualitasnya tidak bagus. Daripada sayang tidak dimanfaatkan, saya memanfaatkannya sebagai pakan untuk bebek petelur saya dengan menambahkannya pada pakan sebelumnya, yaitu dari dedak dan konsentrat. Setelah ada campuran menir di dalam pakan bebek petelur saya itu, saya bisa memperoleh hingga 85%-nya dari persentase telurnya. Sebenarnya untuk peracikan pakan sendiri sudah diterangkan di dalam label komposisi konsentrat itu sendiri bahwa konsentrat itu harus dicampurkan dari beberapa bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pakan bebek petelur itu. Seperti yang ada di dalam label konsentrat CP144. Untuk cara penggunaannya yaitu diberikan pada itik petelur yang umur lebih dari 20 minggu dengan pencampuran konsentratnya 25%, kemudian ditambahkan jagung 50%. Tapi apalah daya, saya hanya seorang peternak yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan mengirit atau mengkomposisikan pakan-pakan sesuai keinginan saya tanpa memperhatikan kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk bebek petelur menghasilkan telur. Tapi seandainya kita tidak mengalami sendiri, maka ini tidaklah dikatakan sebagai pengalaman. Pengalaman antara memberikan pakan antara konsentrat dan dedak saja ternyata juga memberikan efek yang mengakibatkan bahwa bebek petelur akan mengalami rontok bulu dini. Apa itu rontok bulu dini? Rontok bulu dini itu biasanya terjadi ketika bebek baru bertelur sekitar 3 bulan saja tapi sudah mabung. Padahal biasanya bebek itu bisa bertelur hingga 13 bulan dan baru merontokkan bulu-bulunya. Dan ini bukan hoak ya teman-teman, ini adalah pengalaman pribadi saya ketika saya menggunakan pakan antara dedak dan konsentrat saja. Tetapi kemudian ketika saya menambahkan menir atau beras reject di dalam komposisi pakan bebek petelur itu, yaitu antara dedak, konsentrat, dan menir, maka saya bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal, yaitu hingga 85% hingga 90%.
Kemudian saya perhatikan lagi, jika saya mendapatkan dedak dengan kualitas kasar, maka kadang pakan yang digunakan atau dedak yang kita gunakan untuk pakan juga akan menghabiskan dengan takaran yang lebih banyak dibandingkan jika kita mendapatkan dedak dengan kualitas yang bagus dan banyak menirnya. Itu benar-benar biasanya yang biasa satu ekor itu hanya 1,6 gram hingga 1,7 gram dalam satu hari. Jika mendapatkan dedak yang kasar biasanya melebihi dari itu. Kemudian penggunaan dedak yang kasar dan tidak bagus juga bisa mengakibatkan akan kekurangan nutrisi pada unsur energi bebek, sehingga kekurangan energi akan mengakibatkan reproduksi pada telur bebek itu terganggu dan bebek akan tidak bertelur secara stabil. Energi metabolisme yang dibutuhkan bebek untuk membuat telur itu tidak terpenuhi. Akibatnya uritan yang sudah ada tidak bisa membesar sehingga bebek pun akhirnya tidak bertelur. Ya, ini yang mengakibatkan bebek tidak stabil untuk bertelur. Walaupun kebutuhan proteinnya terpenuhi, kalau kebutuhan karbohidratnya atau energinya tidak terpenuhi, bebek juga tidak bisa menghasilkan telur loh kawan. Jadi, dampak dari pemberian dedak yang kasar juga menyebabkan bebek tidak bertelur secara stabil. Sekian teman-teman video dari saya tentang dampak buruknya penggunaan pakan dari konsentra dan dedak saja. Yang pertama menyebabkan bebek rontok bulu dini, yang kedua bebek tidak bertelur dengan rajin, yang ketiga bebek bisa terkena dobolan. Sekian dan terima kasih. Salam wek-wek.